Mobil ini wajib untuk kita bahas, karena mobil ini bisa berjalan sampai 30 km, bahkan ada yang melakukan pengetesan sampai 40 km hanya dengan 1 liter bensin. Bahkan mobil sekelas LCGC pun nggak bisa ngelawan keiritan mobil ini. Tapi mobil ini bukan LCGC, karena mobil ini lumayan mahal. Untuk unit 2023 mencapai 500 jutaan. Walaupun pada saat masuk Indonesia pada tahun lalu masih di harga 450 jutaan. Nah, kenapa mobil ini bisa seirit itu? Yuk kita bahas. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga. Terima kasih. Nissan sudah mulai mengikuti perkembangan otomotif dunia dengan memproduksi mobil hybrid. Ya, saat ini pabrikan mobil lain pun berlomba-lomba memproduksi mobil hybrid, di mana mobil hybrid adalah salah satu jawaban kekhawatiran konsumen yang ingin memiliki mobil listrik tapi takut nanti jika habis baterainya mau ngecas di mana. Sedangkan infrastruktur pengisian baterai belum begitu merata di Indonesia. Nissan Kick e-Power ini mulai diproduksi pada tahun 2020. Nah, yang saat ini sudah generasi keduanya, memiliki mesin bensin dan motor listrik yang disebut series hybrid. Apa itu series hybrid? Jadi mesin bensinnya tetap mengkonsumsi bahan bakar dan menyalakan generator untuk mengisi baterai. Sedangkan baterai inilah yang menjadi sumber tenaga motor listrik untuk menyalurkan tenaga ke penggerak roda depan Nissan Kick ini. Kalau mobil listrik untuk ngecas baterai dari colokan rumah atau pengisian baterai umum, tapi mobil ini ngecasnya dari mesin bensinnya sebagai pengganti colokan listrik. Jadi, mobil ini tidak bisa dicas dari colokan seperti mobil listrik beneran. Dan apakah bisa mesin bensin mobil ini langsung menggerakkan rodanya? Jawabannya tidak bisa, karena mesin bensin ini hanya untuk menyalakan generator dan mengisi baterai saja. Selanjutnya, baterai lah yang menjadi sumber tenaga agar motor listrik bisa menggerakkan rodanya. Mesin bensinnya berkapasitas 1200 cc 3 silinder yang dipakai juga di Nissan March. Dengan tenaga 80 HP dan torsi 103 Nm, ya memang nggak perlu tenaga yang besar untuk menggerakkan generator. 1200 cc sudah cukup. Tapi motor listriknya memiliki tenaga yang jauh lebih besar, yaitu bisa menghasilkan tenaga 136 PS dan torsi 280 Nm. Untuk seukuran mobil ini, tenaga dan torsinya lebih dari cukup, bahkan akselerasinya 0-100 km hanya butuh 8,8 detik saja. Nah, bagi yang bingung kapan kita menghidupkan mesin bensin untuk ngecas baterai, nggak usah khawatir. Secara otomatis dia tahu kapan harus cas, kapan harus stop charge. Jadi kita hanya mengendarai mobil seperti biasa saja tanpa harus memikirkan hal itu. Dari depan, mobil ini sama sekali tidak menunjukkan SUV yang ada hybridnya. Tampilannya sama seperti SUV non-hybrid. Tampilan depan lumayan keren, dengan grill depan yang besar disebut Nissan Signature V-Motion Grille yang berwarna hitam glossy, dan ada logo Nissan di tengahnya. Lampunya nggak besar dan nggak sipit, standar saja, tapi terlihat pas dengan tampilan depan mobil ini. Dengan lampu full LED mulai dari DRL LED, lampu dekat LED, lampu jauh LED, lampu sen LED. Juga nggak ketinggalan, fog lamp ini juga LED dengan proyektor. Tampilan samping mobil ini enak dilihat dengan desain agak sedikit gendut di bagian fender. Mobil ini terkesan seperti crossover kecil tapi gagah. Untuk tipe two-tone, kaca spionnya dicat sama dengan warna hitam. Menggunakan velg 17 inci two-tone, bannya dengan ukuran 205/55 dengan pengereman depan dan belakang cakram. Pada generasi kedua, bagian belakang mengalami perubahan dari versi sebelumnya, di mana pada gen kedua ini ada reflektor yang memanjang yang berada di bawah wiper belakang. Ada 4 buah sensor parkir yang ditempatkan pada list hitam. Bagian lampu belakang berbentuk seperti Nissan Livina juga, tapi lebih membulat dengan menggunakan lampu malam dan lampu rem LED. Tapi sayangnya lampu sen, lampu mundur, lampu plat masih halogen. Sekelas mobil 500 jutaan cukup disayangkan.
Dashboardnya terlihat mewah dengan sentuhan kulit di bagian tengah memanjang walaupun bagian atas masih plastik. Setirnya sudah dibalut dengan kulit yang menambah kemewahan interior Nissan Kick dengan desain bagian bawah dibuat lurus dan gak kaku. Dengan model seperti ini, terlihat setir lebih modern. Pada konsol tengah, untuk perpindahan percepatannya ada model eGear Shift Knob yang bentuknya unik berbeda dengan yang lainnya. Biasanya tuas atau tombol. Pada Nissan Kick e-Power ini berbentuk knob yang modern. Serta ada tombol mode berkendara, parkir elektrik, dan EV. Bagian door trim ada juga kulitnya di bagian sandaran tangan. Agak sedikit pelit kulitnya, padahal mobil sekelas ini harusnya bagian atasnya juga sudah kulit supaya lebih berkelas. Oke, joknya sudah menggunakan kulit yang dijahit dengan benang putih sehingga garis jahitannya sangat terlihat di jok ini. Joknya sudah kulit dan lembut, tapi sayang banget untuk pengaturan pada jok ini masih manual. Sekali lagi, mobil dengan harga 500 juta kami rasa nggak pas kalau pengaturan joknya masih manual seperti ini. Terlebih lagi, teknologi mobil ini sudah hybrid. Tapi ada nilai plus dari jok ini, yaitu jok didesain dengan sangat lembut. Dari jok kursi penumpang sampai semua kursinya terasa empuk. Bagasi mobil ini lumayan terlihat besar dengan kapasitas 432 liter. Walaupun mobil ini tidak terlalu besar, space bagasi ini lumayan untuk memasukkan koper ukuran besar. Plus, koper ukuran kecil sekalipun masih bisa. Oke, selain hybrid, apa sih kelebihan dari mobil ini? Nissan sudah membekali Kick e-Power ini dengan fitur canggih yang disebut dengan Nissan Intelligent Mobility. Di antaranya, Lane Departure Warning, Intelligent Cruise Control, Intelligent Driver Alert, Rear Cross Traffic Alert, High Beam Assist, Intelligent Forward Collision Warning, dan Intelligent Emergency Braking. Intelligent Around View Monitor, dan Blind Spot Warning. Bagaimana? Anda tertarik dengan mobil SUV bertubuh mungil dan berteknologi tinggi ini? Semoga segera terkabul. Sekian dulu ulasan Nissan Kick e-Power. Kunjungi channel ini untuk melihat ulasan mobil lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.